adalah anggota dari kelompok 3. Adapun menu presentasi dari kelompok kami, Hai, nama saya Erlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang dan piutang dagang. Piutang merupakan kebiasaan bagi perusahaan untuk pelonggaran kepada para pelanggan pada waktu untuk melakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Selanjutnya, piutang dagang atau account receivable adalah piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan kredit, barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan usaha pokok perusahaan atau semua pelanggan untuk barang atau layanan jasa yang disampaikan secara kredit. Halo, nama saya Nita Nufasabila Taira. Di sini saya akan memberitahu kalian jenis-jenis piutang. Yang pertama, ada piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, ada wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Dan yang terakhir, ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Saya Regina Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan piutang dagang. Ada masalah pengakuan piutang dagang meliputi 2 masalah pokok, yaitu yang pertama, kapan piutang diakui? Piutang diakui pada saat terjadi pemindahan hak atau serah terima atas barang yang dijual antara pembeli dan penjual. Yang kedua, ada beberapa nilai piutang dagang yang diakui. Piutang dagang yang diakui berdasarkan nilai tukar, yaitu nilai yang akan dibayar oleh debitur pada saat ditentukan. Dalam masalah ini, yang perlu diperhatikan adalah trade discount dan sale discount. Hai, nama saya Nurul Fujristari. Saya akan menjelaskan tentang metode pencatatan piutang dagang. Metode pencatatan piutang dagang dibagi menjadi 2, yaitu gross method dan net method. Gross method yaitu metode kotor mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Yang kedua, net method. Piutang dagang dicatat bersih. Metode bersih mengakui jumlah piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Bila ternyata potongan penjualan tidak dimanfaatkan oleh debitur, maka akan mengakibatkan timbulnya kelebihan pembayaran atas jumlah piutang dan kelebihan tersebut sebagai penghasilan lain-lain. Selanjutnya adalah penilaian piutang dagang. Apabila piutang dagang telah dicatat dalam pembukuan, selanjutnya adalah bagaimana melaporkan piutang dagang dalam neraca. Oke, selanjutnya di sini ada deposisi atau pengalihan piutang dagang. Ada beberapa macam pengalihan piutang dagang, antara lain yang pertama, metode penghapusan langsung, yaitu tidak ada ayat jurnal yang dilakukan sampai satu perkiraan spesifik secara pasti telah ditetapkan sebagai tak tertagih. Yang kedua, ada metode penyisihan, yaitu suatu estimasi dilakukan untuk diperkiraan piutang yang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang yang beredar. Nah, selanjutnya ada penentuan jatuh tempo piutang dagang. Penentuan tanggal jatuh tempo piutang dagang didasari atas keputusan atau kesepakatan bersama. Tapi biasanya ada disposisi atas piutang dagang. Alasan untuk mentransfer piutang ke perusahaan lain, yang pertama, alasan persaingan. Yang kedua, pemegang dapat menjual piutang karena uang ketat dan akses pada kredit normal tidak tersedia atau terlambat karena mahal. Resiko kerugian piutang. Resiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, resiko tidak dibayarnya seluruh tagihan piutang ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Yang kedua, resiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Yang ketiga, resiko keterlambatan pelunasan piutang. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. 4. Resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Nama saya Dewi Yuna Lestari. Piutang lunas adalah janji tertulis yang dibuat dari debitur ke kreditur untuk membayar sejumlah uang yang sudah terdarat dalam perjanjian tersebut pada waktu yang sudah ditentukan di masa yang akan datang.
pada periode waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo dapat dinyatakan dalam hari atau per bulan. Nah, selanjutnya ada menghitung bunga. Wesel ada yang tidak berbunga, non-interest bearing notes, dan berbunga interest bearing notes. Apabila sebuah perusahaan menerima wesel tidak berbunga, maka pada saat pembayaran ia hanya akan menerima uang sejumlah nilai nominal yang dicantumkan. Untuk wesel yang berbunga, suku bunga wesel biasanya dinyatakan atas dasar tahunan. Selanjutnya adalah piutang lain-lain. Piutang ini merupakan piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Yang termasuk piutang lain-lain adalah 1. Tuntutan atau klaim kepada pihak lain akibat peristiwa tertentu. 2. Piutang pendapatan, dividen atau bunga atau sewa. Yang ketiga, piutang kepada pegawai karena perusahaan memberikan pinjaman kepada pegawai. Keempat adalah persekot dalam kontrak pembelian. Dan kelima, klaim terhadap restitusi pajak. Kita lanjut ke studi kasus. Nah, di sini ada informasi catatan piutang dagang dan penerimaan kas PT Seroja pada tahun 2011. Terus kebijaksanaan perusahaan kepada debitur untuk memberi waktu 1 sampai dengan 30 hari dianggap belum menunggak. Berikut adalah saldo piutang dagang PT Seroja per tanggal 31 Desember 2010 dan 2011. Nah, untuk tahun 2011 itu sebesar 40.934.250 dan untuk tahun 2010 itu sebesar 49.250. Nah, biaya penyisihan piutang tak tertagih yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk tahun 2010 dan 2011 sebesar untuk tahun 2010 itu sebesar 8.068.500 dan untuk tahun 2011 itu sebesar 13.644.750. Cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 25% dari saldo piutang dagang per tanggal neraca. Nah, diminta buatlah kertas kerja analisa umur piutang dagang dan hitunglah cadangan kerugian piutang yang harus dibentuk oleh perusahaan per tahun 2011 beserta jurnalnya. Yang pertama, kita buat dulu kertas kerja analisa umur piutang dagang. Nah, di sini kita sudah membuat kertas kerja analisa umur piutang dagang. Yang pertama itu ada nama debiturnya PT Sentosa, untuk jumlah itu diambil dari penerimaan piutang dagang sama penerimaan kas dari soal yang pertama. Terus di sini belum jatuh temponya itu sebesar 3.450.000 dan dari hari 31 sampai 60 hari itu tidak ada. Terus dari hari 60 ke 61 sampai dengan 90 hari itu sebesar 480.000. Dari hari 91 sampai dengan 120 hari itu tidak ada. Lebih dari 120 hari itu sebesar 2.976.000. Nah, setelah kita membuat analisa umur piutang dagang, kita masuk menghitung cadangan kerugian piutang. Di sini saldo cadangan kerugian piutang per audit itu sama dengan 25%. 25% itu diambil dari cadangan kerugian piutang yang sudah ditetapkan di soal yang di atas, dikali dengan 54.579.000. Nah, 57 juta itu diambil dari piutang dagang pada tahun 2011. Lalu kita jumlahkan, hasilnya sebesar 13.644.750. Nah, saldo cadangan kerugian piutang per bukunya itu sebesar 3.425.250.
kita tinggal kurangin aja dari saldo cadangan kerugian piutang per audit dikurangi saldo cadangan kerugian piutang per buku. Nah, itu perbedaannya itu sebesar 10.219.500. Setelah kita menghitung cadangan kerugian piutang, kita lanjut membuat jurnal penyesuaian. Nah, tanggal 31 Desember 2011, kerugian piutang tak tertagihnya itu sebesar 10.219.500 dan cadangan kerugian piutangnya itu sebesar 10.219.500.